Hai, aku dia. Selamat datang di video ini. Jadi di video ini tuh aku mau bahas tentang human design. Nah, ini tuh yang gambar di sebelahku ini namanya chart human design. Nah, ini aku dapatnya ini Google Blue aja. Salah. Jadi kita ambil aja yang ada. Alright. Oke, kita bahas tentang chart ini. Nah, di chart ini itu kita mendapati seorang proyektor. Tahunya dari mana? Pertama, sakralnya ini open, jadi dia bukan generator. Kedua, eh, kalau dia bukan generator, ada tiga kemungkinan. Ada proyektor, ada manifestor, dan ada reflektor. Nah, kalau reflektor itu ketika semuanya itu putih. Ini namanya center, jadi kalau ketika center-centernya yang putih semua itu artinya namanya reflektor. Nah, ini ada yang berwarna, jadi ada dua di atas ini, ada yang di bawah berwarna juga dua. Nah, berarti dia antara proyektor dengan manifestor. Nah, dari beda ini adalah ketika manifestor itu ada sebelum ke manifestor kita melihat dulu ini ada center namanya center motor center. Itu namanya motor center, oke? Jadi ada sakral, ada ego atau heart center, ada ESP atau emotional solar plexus, terus ada root. Nah, keempat ini namanya motor center. Nah, ketika motor center ini terhubung dengan throat, ini namanya throat center, itu artinya dia manifestor. Gitu, contohnya kayak 21 ke 45 atau 22 ke 12. Nah, dia kalau ada hubungannya langsung ke throat itu namanya manifestor. Tapi karena di sini throatnya itu putih, jadi dia proyektor. Gitu. Kadang throatnya ini bisa berwarna dan dia proyektor gitu. Karena dari keempat motor center ini dia nggak terhubung ke throatnya. Oke? Jadi ini adalah seorang proyektor. Nah, proyektor ini termasuk proyektor yang punya energi. Bukannya berarti semua proyektor nggak punya energi, tapi lebih kayak motor. Dia punya motor center, sehingga proyektor ini tuh proyektor yang punya tenaga untuk ada tenaga untuk melakukan sesuatu gitu untuk meneruskan apa yang dia ingin kerjakan. Contohnya emotional ini soal plexus. Ini dia tenaganya itu karena didorong oleh emosi. Jadi ketika bahagia dia punya energi yang banyak, ketika sedih mungkin dia nggak ada energinya. Tapi ini eh, nggak melulu kayak begitu. Gitu. Ini juga energi untuk awareness, untuk mengetahui emosi yang dirasakan dari orang itu. Nah, terus ada throat center, root center. Nah, root center ini adalah pressure.
Jadi pressure untuk memulai, pressure untuk mencapai sesuatu, pressure untuk berdiam diri pun juga termasuk pressure gitu. Nah ini tuh virusnya dia banyak nih yang nyala angka-angkanya dan itu ada maknanya tersendiri juga. Tapi kita fokus ke gambaran besar dulu. Jadi dari kedua ini yang terhubung, ini artinya orang ini tuh punya khususnya 55 sama 39 ada orang yang cukup melankolis. Jadi dia senang berkarya, senang membuat seni. Aku ngeliatnya kayak gitu. Terus ada, tapi yang perlu diingat sama orang ini adalah dia sakralnya open atau putih bersih. Nah, sakral yang putih ini eh sangat nggak boleh sangat lebih eh reseptif atau lebih fleksibel, lebih gampang terpengaruh untuk bekerja terus-menerus tanpa tahu kapan waktunya untuk berhenti gitu. Kalau untuk generator yang punya sakralnya define. Jadi yang berwarna itu namanya define. Kalau ada angkanya satu tapi putih dia undefined. Kalau dia nggak ada sama sekali dia namanya open. Nah kalau dia open, hmm, ini berdasarkan pengalamanku, open center itu adalah center yang kita sangat kita lebih fleksibel dalam melakukan sesuatu itu jadi secara energi dia itu bisa burst the energy itu amplify kalau bahasa di human design kita bisa amplify energi yang ada di sekitar kita itu contohnya kalau aku kan open throat jadi aku ketika ada orang punya sesuatu cara berkomunikasi tertentu aku itu bisa mengamplify itu kayak meniru dia dan melebih-lebihkan energi itu tanpa aku sadari. Sama halnya dengan orang ini, ketika ada generator yang frustasi, dia bakalan ngerasa kefrustasiannya itu melebihi dari orang yang frustasi. Gitu. Tapi kalau ada yang puas dengan hidupnya, dia juga bakalan ngerasa puas secara berlebihan. Gitu kurang lebih. By the way, maaf nih aku masih belajar reading. Jadi kalau emang ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Lanjut, kita lanjut ke yang dua atas nih. Ada namanya head center. Yang di atas ini ada yang namanya apa nih? Ajna, Asna Center. Nah, apa ini dua-duanya? Kalau head center itu lebih namanya tuh pressure center. Jadi inspirasi itu datangnya dari maksudnya inspirasi itu diterima oleh ini nih head center ini. Jadi kalau tiba-tiba ada insight atau ada inspirasi lah, aha momen, aha tapi ya lebih ke apa namanya ke pertanyaan juga gitu kan curiosity itu ada di head center ini.
Lalu, Ajna itu lebih ke mindset, lebih ke cara berpikir, lebih cara ke ya mindset sih. Jadi mindset itu ada di sini ada 6 mindsetnya. Jadi gimana kita sudut pandang juga termasuk di Ajna ini. Nah, ketika ini dua-duanya menyala, itu artinya dia itu punya inspirasi yang datang dan dia bisa mengolah inspirasi itu menjadi sudut pandang yang unik gitu. Jadi orang ini tuh punya cara berpikir yang unik, cara pandang yang unik dan di dunia yang agak jarang sih punya dua-duanya ini nyala, jadi bisa menginspirasi kita untuk tahu sudut pandang yang nggak kita tahu gitu. Begitu. Ada lagi? Sebenarnya banyak sih yang dilihat di sini tuh. Ada, oh bikin proyektor ya. Kita balik lagi ke awal. eh Proyektor itu adalah tipe yang tipe energi gitu atau tipe aura tuh. Tapi aku lebih milihnya ke tipe energi yang dia itu fokus dengan satu hal, energinya itu sangat fokus. Dan, dan ada beberapa sumber yang bilang energinya proyektor itu saking fokusnya itu bisa menembus orang yang kita fokuskan. Itu contohnya kayak dia tuh bisa mengetahui sesuatu yang orang itu tuh nggak tahu. Bisa sampai segitunya kalau proyektor ini align dengan energinya dia dengan si human design ini. Nah, masalahnya nggak semua orang itu mau untuk dibaca gitu. Mau dibaca kayak gini gitu ya. Oh, kamu tuh eh, punya masalah ya atau apa gitu. Nah, itu kalau dia langsung ngasih tahu kayak gitu, orang lain tuh bakalan menjauh gitu dari si proyektor ini. Nah, caranya jadi di humanism itu ada strategi untuk menggunakan energi-energi yang mereka punya. Untuk tipe proyektor ini, karena mereka punya pengetahuan yang banyak tentang sesuatu dan mereka unik, jadi proyektor tuh tipenya, banyak tipenya, mereka punya kemampuannya masing-masing. Nah, itu mereka perlu diundang untuk memberitahu kebenaran gitu atau kemampuan yang mereka punya gitu aja. Di sini punya sudut pandang yang unik gitu. Gak semua orang itu bisa nerima sudut pandangnya dia. Jadi dia eh, perlu recognition, orang tuh perlu recognize atau eh, menghargai orang ini kalau dia tuh punya cara pandang yang unik. Itu perlu recognition dan cara recognitionnya itu dengan sharing tanpa ekspektasi. Maksud yang itu yang atau aku pengen ngomong kayak gitu sih. Tapi emang yang aku tahu tuh projector tuh selama menunggu untuk di-invite atau diundang, itu mereka itu mau sharing tentang apa yang mereka punya, apa yang mereka ingin orang
ingin dapat perhatian dari orang lain gitu. Mereka sharing sampai akhirnya orang lain eh, menyadari kemampuannya si proyektor ini tuh cukup unik dan kita ingin menghargai keunikan itu sehingga kita mengundang si proyektor ini. Begitu. Nah, mungkin buat proyektor-proyektor di luar sana tuh kayak, oh, aku tahu nih, human design project si proyektor ini tuh harus menunggu untuk diundang. Tapi seberapa lama tuh menunggunya? Nah, aku emang bukan proyektor, aku generator dan strategiku tuh juga menunggu. Jadi eh ada keajaiban sebenarnya di menunggu itu, kalau menurutku. Karena kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dengan cara menunggu itu. Jadi cukup bersabar aja, mungkin sambil menunggu kita mengasah kemampuan kita untuk para project di luar sana, mengasah kemampuan, terus sharing apa yang sudah dipelajari, apa yang kalian tahu, sampai akhirnya orang lain tuh recognize atau menyadari kemampuan kalian gitu. Dan terakhir, aku mau bahas tentang authority karena authority ini tuh penting banget untuk membuat keputusan. Jadi di sini orang ini tuh punya authority, emotional authority. Maksudnya apa? Jadi orang ini tuh punya emosi yang punya dinamis dalam artian itu dia itu punya emosi yang naik turun terus kayak gelombang itu. Di human design itu kita ada istilah emotional wave. Jadi ketika kita sedang membuat keputusan kita punya emotional wave itu atau gelombang emosi. Nah, authority ini adalah menentukan kapan kita memilih, kapan kita mau yakin gitu tentang keputusan yang kita buat gitu kalau buat emotional authority. Jadi ya menunggu untuk tenang buat emotional authority itu ketenangan itu penting banget karena kita gampang untuk impulsif dalam membuat keputusan dan seringnya kita akan merasa apa ya bitter atau pahit, aku nggak tahu istilah itunya tapi kayak bitter itu eh, adalah not self-nya dari projector. Not self-nya itu adalah tidak menjadi diri sendiri atau eh tanda kalau kita tuh nggak selaras gitu dengan desain kita. Jadi ketika kita ngerasa bitter atau ngerasa pahit, sorry, aku nggak dapat kata yang lebih baik, lebih representatif gitu. Kita tuh kalau kita ngerasa bitter, ya segala keputusan yang kita buat tuh kayak apa sih gitu istilahnya. Bitter tuh kira-kira kayak gitu. Terus nggak ngerasa di recognize gitu, ngerasa diabaikan, ngerasa ya ngerasa diabaikan ketika bitter itu terjadi. Tapi ketika mereka si projector ini align dengan desainnya, mereka itu ngerasa sukses karena
apa yang mereka punya itu bisa berhasil untuk membantu orang lain gitu. Itu contohnya kayak balik lagi ke tipe ini, dia punya divine head dan divine ajna, yang artinya cara berpikir dia itu bisa mengubah cara pandang orang lain tentang sesuatu hal. Dan bagi seorang proyektor itu adalah kesuksesan yang mereka capai gitu. Mereka berhasil untuk bisa menginfluence menginfluence cara pikirnya dia untuk membuka jalan, membuka pikirannya orang-orang terhadap sesuatu gitu. Tapi untuk bisa kayak gitu dia harus nunggu untuk tenang dulu. Dia harus menunggu clarity atau kejelasan atau eh, istilahnya tuh kayak oh this is it gitu. Sampai keputusan itu bisa kayak this is it. Oh I see, oh I kayak jelas gitu buat buat orang ini, buat orang ini untuk membuat keputusan kayak oke, ini waktu yang tepat untuk melakukan keputusan yang aku ingin lakukan. So go ahead ketika itu terjadi. Oke, itu saja. Banyak benar. Ada profil juga 24. 24 itu ada jelasannya lagi. Terus setiap ya angka-angka ini juga ada penjelasannya juga. Panahnya ini juga ada kejelasannya. Kalau panah itu, kalau panah ini sensitif dengan jam dan menit. Jadi eh, reader-reader di luar sana tuh jarang untuk nge-over bagian ininya nih, panahnya ini, karena apalagi yang di Indonesia kan kita nggak terlalu peduli dengan jam lahir kita, jadi daripada kita salah baca, jadi kita nggak, mendingan kita nggak over penjelasan tentang panah ini. Tapi buat aku pribadi yang tahu jamnya aja, itu sangat berguna bagian panah ini, karena aku tahu kapan aku align dengan desain aku, kapan aku nggak apa not self-nya muncul, aku tahunya dari panah ini. Itu dan caranya untuk bisa align atau penanda kita udah align atau enggak itu bisa dari panah ini. Aku agak passionate di bagian panah sih. Oke, begitu aja. Thank you. Kalau ada yang mau reading sama aku boleh kontak ke komen aja ya. Mungkin aku hmm, apa aku kontak? Mungkin ke IG aku aja ya. IG aku Arum di Arum. Ya, Arum di Harum. Dia hanya pakai Y. Dan kalian bisa DM ke aku buat reading yang spesial buat kalian. Oke, okay. Thank you. Semoga informasinya berguna. Oke. Okay.